Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Banyuwangi, kembali lagi di podcast Mandua Banyuwangi edisi spesial Ramadan. Bersama aku Ian dan aku Ara. Wede. Wah, gimana nih kabarnya Sobat Mandawangi yang ada di rumah, yang ada sekolah, yang ada di sekolah ataupun yang lagi kerja, yang sedang menonton podcast kita. Ya, semoga baik-baik saja. Ya, semoga puasanya lancar terus sampai akhir, amin. Dan semoga kita semua bisa dipertemukan dengan Hari Raya Idul Fitri tahun ini, amin ya rabbal alamin. Hari ini aku sama Ara spesial banget podcast bersama dengan salah satu organisasi yang penting juga di madrasah kita. Siapa nih? Siapa ya? Kita kasih clue-clue dulu. Kayak organisasi ini tuh sangat mendukung bagaimana madrasah kita ini bisa terlihat bersih, bisa terlihat indah ya Ara. Ngomong dong. Kayaknya Ara hari ini lagi diem-diem aja ya. Aku tuh lagi menyimpan energi. Oh, habis capek. Kita habis Betul. nugas tadi, guys. Atau Ara emang aslinya introvert kayak gini ya? Oke, balik lagi. Back to the topic. Salah satu organisasi di Mandua Banyuwangi yang bergerak dalam bidang kebersihan, Iya, teman-teman. di bidang lingkungan. Betul. Aku ngomong kebersihan karena dulu namanya kebersihan. Iya, dulu dan namanya kebersihan, sekarang lingkungan. Nah, nanti kita akan bertanya-tanya kenapa namanya berganti. Langsung saja kita sambut. Ini dia, Duta Lingkungan. Say hi dong ke kamera. Gimana hari ini kabarnya Mbak Kamilia dan juga Mbak Gaitsa? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Puasanya lancar. Puasanya lancar. Alhamdulillah. Lancar. Belum ada yang mokel kan? Belum ada yang bolong. Masih utuh ini Alhamdulillah, masih puasanya. utuh. Alhamdulillah. Gaitsa, tapi kayaknya aku ngelihat Gaitsa nih lemes-lemes Lemes gitu. sekali. Kenapa ya ini? Nggak sahur tadi? Sahur kan tadi? Sedikit. Waduh, sedikit. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, oke. Mbak Kamilia dan Gaitsa. Mbak Gaitsa ini adalah ketua dari Duta Lingkungan sendiri, teman-teman ya, betul. Dan Kamilia ini adalah salah satu anggotanya, anak buahnya Mbak Gaitsa. Yang hari ini ikut menemani Mbak Gaitsa untuk ikut podcast bersama kita berdua. Nah, aku kepo banget nih sama, aku manggilnya Gaitsa aja ya, Gaitsa sama Kamilia. Pertama-tama aku pengen tahu kenapa sih kalian dulu itu masuk ke Duta Lingkungan. Ceritain dong kenapa alasannya gitu. Oke, ini Gaitsa dulu ya, soalnya dia duluan Ya ya. nggak apa-apa, yang mana-mana dulu guys. Ya karena saya mau berkontribusi untuk menjaga lingkungan madrasah. Wede. Simple tapi sangat gitu ya kak ya. Betul. Kalau Kamilia? Kalau aku sendiri, kenapa kok aku mau masuk dan jadi organisasi di Duta Lingkungan ini? Karena sebelumnya itu saya suka dengan lingkungan yang hijau-hijau kayak gitu. Oh, Itu betul. kan enak kan dilihat jadi Betul. segar kayak gitu. Mm-mm. Nah, jadi itu sesuai dengan yang aku inginkan. Jadi kayaknya aku cocok deh masuk organisasi ini Wede. gitu. Jadi ya masuk deh, dan setelah melewati beberapa tahap tes-tes sampai wawancara, akhirnya alhamdulillah masuk di organisasi ini. Wede. Kalau aku lihat-lihat Kamilia ini orangnya bersih banget gitu ya. Iya, sesuai dong ternyata. Iya sesuai. Berarti kalian berdua itu dulu pas masih kelas 10 apa ikut Duta Lingkungan juga? Maksudnya udah dari kelas dari 10 ya. Kalau Kamilia dulu? Kalau aku dari kelas 11 ini, soalnya baru pertama kali ini juga ikut organisasi. Wede. First impressionnya ikut organisasi dong, seru atau enggak gimana gitu? First impression aku pokoknya wah banget, kayak oh ternyata ini rasanya masuk organisasi. Kayak pasti merasakan sesuatu yang berbeda gitu nggak dan sih di pastinya organisasi? itu lebih sibuk juga di sekolah. Betul, apalagi di Mandua Banyuwangi itu banyak banget acara ya. Iya bener. Dan biasanya orman-orman ini yang menjadi panitianya. Terus sibuk, tapi walaupun sibuk-sibuk itu tuh kayak seru gitu loh kak. Iya betul. Sibuk-sibuk tapi juga dapat pengalaman, Iya, terus juga dapat ilmu. Itu bisa buat nambah portofolio kita. Iya, nambah portofolio, nambah relasi juga nggak sih? Iya. Jadi banyak kenalannya. Kita dapat teman baru. Sebelumnya guys, disclaimer dulu, mohon maaf saya sedang batuk hari ini, mohon maaf sekali ya. Kayaknya gara-gara puasa. Kita nggak boleh menyalahkan tidak boleh puasa. menyalahkan Nggak boleh, puasa. nggak boleh, nggak boleh. Oke. Terus nih, aku tahu Duta Lingkungan itu
seringkali mengadakan acara kegiatan bersih-bersih gitu ya. Nah, gimana sih kalian itu ngehandle anggota kalian itu supaya bisa mau untuk bisa bekerja sama gitu? Gimana? Maksudnya kayak menjaga kekompakan dalam organisasi kalian itu seperti apa gitu cara-caranya? Boleh dong di-spill ke kita. Kalau Iya, boleh. Jadi siapa-siapa kalau kerja sama itu karena kesadaran masing-masing ya. Betul. Jadinya mereka mau kompak karena kesadaran mereka masing-masing gitu. Jadi emang sudah tahu tanggung jawabnya sendiri-sendiri. Emang harusnya tahu tanggung jawab sih. Iya. Apalagi kita masuk ke dalam sebuah organisasi itu kan sudah harus punya prinsip nggak sih? Kayak kalau misal kamu mau ada value ya tanggung jawabmu harus segera dipenuhi, segera Betul dilakukan gitu. Kalau misal kamu di organisasi cuman kelemar-kelemar nggak ngapa-ngapain ya ngapain ikut gitu ya nggak sih? Bisa efeknya shock banget. Oke, terus juga di Duta Lingkungan itu program kerjanya apa aja sih? Ada Gitu. banyak. Yang pertama itu yang sudah terlaksanakan tuh kemarin Jurassic itu Jurassic. atau Jumat Jumat Resik. Resik. Terus ada Sabu Jagat, Sidak Loker, terus Dan Apalagi biasanya Iya, itu kan ada di lapangan bersama para pembina, Bapak Tasir dan Bapak Ion. Oh iya, pembinanya Iya, siapa iya. sih? Pak Tasil sama Pak Pak Ion Tasil ya? dan Pak sama Ion. Pak Ion. Oke. Nanti kan semua diarahkan seperti kapan ya itu? Sebelum-sebelumnya itu ada semua diarahkan untuk membersihkan lapangan, bersih bareng-bareng gitu. Jadi itu ya semua anggota Duta Lingkungan. Oke, keren banget sih Duta Lingkungan ini. Tepuk tangan dong buat Duta Lingkungan. Terus kalian itu gini ya, kalau misal orang-orang itu pastinya kayak kalau misal siswa baru kelas 10 itu kan kayak mereka pasti bingung kan milih organisasi itu, apalagi di Mandua Banyuwangi itu organisasi banyak banget, ada sekali. 8. Nah itu gimana sih kalian kayak menarik perhatian supaya adik-adik tuh bisa masuk ke Duta Lingkungan tuh seperti apa sih gitu cara-caranya? Ya jadi seperti ini. Semuanya pasti kan tahu, mungkin dari semua yang ada di luar, sekolah lain juga maupun SMP ataupun SMA melihat kondisi Mandua Banyuwangi yang terlihat bersih, rapi dan juga sangat asri dan indah. Jadi mungkin bisa jadi mereka melihat itu apakah ini juga hasil dari Duta Lingkungan, hasil kerja dari Duta Lingkungan karena berkolaborasi dengan dan juga Orman-orman kayak dengan orman-orman lainnya dan juga bantuan dari Bapak Kebun pastinya. Oke. Jadi dan karena kayak seperti event-event kita itu mungkin juga meningkatkan kualitas madrasah seperti ini yang Betul. indah, asri dan enak dipandangnya. Betul sekali. Dan aku tahu persis gimana Bapak Tasil selaku Waka Sarana dan Prasarana ya. Iya. Pak Tasil itu benar-benar menjaga sekali lingkungan Mandua Banyuwangi ini supaya tetap bersih. Kadangkala aku buka-bukaan aja ini. Kadangkala Pak Tasil itu biasanya pagi-pagi itu sudah datang di madrasah kita, terus juga bersama dengan pasukannya membawa sapu dan sebagainya Bersih-bersih, untuk langsung membersihkan bersih-bersih. Mandua Banyuwangi. Wah, keren banget. Oke. Yang selanjutnya ya, terus sejauh ini kan udah ada beberapa proker ya yang tadi Betul. udah disebutkan. Ada nggak sih rencana untuk membuat program baru untuk kedepannya? Gimana Ada. tuh? Pastinya ada. Boleh dong. Boleh di-spill. disebutkan gitu. Insya Allah itu akan ada program kerja yang namanya Zero Waste. Mm-mm. Zero Waste itu 1 hari tanpa plastik. Oh. Insya Allah semoga terlaksanakan. Kalau 1 hari tanpa plastik itu gimana dong yang kayak Pelaksanaannya gimana? Kayak enggak, maksudnya kayak di kantin itu kan Iya. biasanya pakai plastik. Nah, itu Iya. gimana tuh caranya kalian menanggulangi itu atau mengurusi itu? Setiap siswa-siswi itu harus membawa tumbler misalnya atau mangkuk sendiri untuk beli cilok, Oke. mie seperti itu. Berarti kalau misal mau beli es tuh suruh bawa tumbler Iya, sendiri gitu ya, bawa iya, botol bawa sendiri. gelas Wah, sendiri. keren sih. Jadi kita dengan adanya program Zero Waste ini tuh kita kayak meminimalisir penggunaan plastik, apalagi plastik itu adalah salah satu sampah yang sangat sulit Susah sekali buat untuk di diuraikan. yaps, betul sekali. Kemudian
kalian itu sebagai duta, maaf ya, sebagai duta lingkungan itu kan pasti entah bagaimana caranya harus bisa menginspirasi seluruh siswa-siswi Madua Banyuwangi untuk tetap bersih dan sehat. Nah, gimana sih teman-teman dari duta lingkungan ini mengedukasi siswa-siswi Madua Banyuwangi itu supaya mereka itu bisa sebagai siswa itu bersih gitu? Ya gitu, paham nggak? Gitu, sih? paham kok. Gimana sih, Ra? Pokok cara untuk mempengaruhi siswa lain gitu ya. Kayak mengajak siswa siswa-siswi lain. supaya bisa hidup bersih dan sehat gitu. Seperti apa sih cara yang kalian lakukan atau kalian akan lakukan gitu? Jadi yang pertama itu karena kami dari duta lingkungan kan selalu menerapkan seperti bersih-bersih dan juga menjaga lingkungan pastinya. Betul. Nah, kami juga bisa mencerminkan nilai-nilai itu kepada yang lainnya agar mereka meniru setiap kegiatan dari semua yang mengikuti organisasi duta lingkungan ini. Berarti kalian itu kayak sebagai contoh ya untuk siswa-siswi Madua Banyuwangi. Kan jadi dutanya. Iya, Kak. jadi dutanya. Jadi Betul juga ya. dutanya. Bener juga dipikir-pikir. Terus ada nggak sih kalian itu di duta lingkungan itu pernah nggak sih kayak terjadi konflik antar anggota, masalah gitu? Pasti sering sih. Aku nggak Dari perlu setiap tanya. organisasi itu pasti ada kayak Nah, gitu perselisihan. itu gimana sih caranya kalian untuk menangani masalah-masalah antar anggota gitu? Ini spesifik buat Gaitsa karena Gaitsa adalah ketuanya. Gimana nih Mbak Gaitsa? Kalau misalnya ada masalah gitu? Biasanya kalau ada konflik itu selalu deep talk. Deep talk. Ngomong satu sama lain, dikeluarkan semua unek-uneknya gitu ya. gitu. Terus cari solusi bareng-bareng. Waduh, kompak berarti. Jadi duta ya lingkungan. teamwork sekali. Kalau misal di organisasi itu kita tuh harus bener-bener bisa meminimalisir yang adanya konflik antar anggota nggak sih? Karena kalau Iya. misal antar anggota aja udah ada konflik, gimana ke depannya gitu, apalagi Pasti bakal mengganggu kinerjanya juga. betul gitu, ntar nggak bisa bekerja sama lah atau gimana lah, pasti susah gitu. Kemudian kalau misal sebagai dari duta literasi sampai mohon maaf duta lingkungannya sendiri, ada nggak sih tantangan terbesar sebagai duta lingkungan kalian itu? Pastinya kalau yang itu banyak Ya pasti ya. Salah satunya dong, sebutin aja. Salah satunya aja ya ini Boleh. sering dan kelihatan banget. Dan gini lah. Gimana itu? Jadi kan kita setiap ada event gitu kan bersih-bersih atau kan kita di lingkungan bagian kebersihan. Betul. Nah, di situ tuh biasanya seperti itulah. Kan kita membantu Pak Kebun untuk mengangkat sampah. Betul. Nah, itu tuh biasanya itu agak digimanain gitu loh sama mereka. Mereka ngelihat kalian tuh kayak gimana gitu ya. Parah Mungkin sih kayak orang-orang. megang sapu, megang sampah gitu. Padahal kita melakukan itu juga kan untuk sekolah kita. Iya, demi kebaikan sekolah kita Kita juga. membantu juga ya. Mereka yang diem-diem doang, cuman ngomong-ngomong doang kayak apa sih? Bantu tuh turun ke lapangan daripada ngomong doang. Nih teman-teman semuanya, kita harus bisa bersama-sama menjaga kebersihan madrasah kita, karena ada kebersihan adalah Sebagian dari iman. Wow, Masya kata-kata Allah. hari ini ya Spesial Ramadan sekali. spesial Ramadan sekali dari duta lingkungan. Kemudian apa tuh? Katanya Ini kan Kak Kamilia sama Kak gimana sih? Pak Gaitsa. Gaitsa. Ini kan join duta lingkungan. Kalau Kak Kamila kan 1 tahun ya, kelas 11 ya. Iya. Kalau Kak Gaitsa kan dari kelas 10. Selama menjadi duta lingkungan itu ada nggak sih dampak positif Yang kalian rasakan? yang udah rasakan, Yang udah selama dirasakan. menjadi duta lingkungan? Selama ikut organisasi duta lingkungan itu yang pertama pastinya saya semakin menjaga kebersihan, terus juga Memperhatikan hal-hal kecil iya juga. memperhatikan hal kecil juga. Hal kecil seperti sampah perkeliaran aja udah Mata tuh gatel gitu ya. Aduh, sampah nih, gua ambil gitu. Sampah. Kalau Kamilia, ada nggak sih selama sejauh ini
kamu sebagai duta lingkungan, hal positif yang kamu rasakan gitu? Pastinya ada, dan yang bikin perubahan besar banget itu kan ada kan piket kelas gitu kan, apalagi betul. juga sekarang kan ada dulu sidak loker juga itu, dan penilaian kelas terbersih dan kelas terkotor. Biasanya penilaian kelas terbersih, kelas terkotor tuh biasanya pas independence ya? Iya. Atau pas ada kegiatan-kegiatan gitu ya? Kalau aku nggak ada sih, maksudnya waktu aku Belum kesini kali. belum ya. Nanti pasti ada nih, ada Dan. pastinya. Lihatin aja. Ntar ada surprise, ada bendera-bendera gitu nggak Iya. sih biasanya? Tiba-tiba wah ada pengumuman kelas terbersih dan terkotor. Wah, hati-hati aja. takut. Tiba-tiba di kelasnya ada bendera hitam. Hati-hati guys, bendera hitam. Aduh, aku ngeblank. Bentar. Tadi kan ngomongin tentang bendera putih sama bendera hitam, dan itu kan biasanya dilaksanakan ketika ada kegiatan independence atau kegiatan-kegiatan lain. Nah, itu gimana sih kalian ngenilai kriteria kelasnya tuh, penilaiannya tuh gimana sih? Kayak dari mana kalian ngelihat ini kelas kotor atau bersih gitu, gimana kalian ngelihatnya? Banyak penilaian tuh, yang pertama di penilaiannya tuh dilakukan 13 kali. Terus juga selalu dicek kondisinya, kayak lantainya, jendelanya, gorden, terus juga locker itu. Setiap apa namanya tempat itu punya nilainya masing-masing, nantinya dijumlah gitu. Nanti setiap semua kelas dijumlah dan dilihat mana yang paling tinggi, dan itu yang jadi pemenangnya. Kalau misal kelas 10, kelas 11 sama kelas 12 nih, sejauh ini kalian ngelihat dari ketiga kelas ini mana yang paling kotor atau mana yang paling bersih gitu? Sejauh ini kelas 11 sih. Paling kotor. Kelas 11. Ya, kita kelas 11. Kalau yang paling bersih? Kalau yang paling bersih? Kelas 12. Oh, malahan. Kelas 10 kotor banget. Gitu, nggak masuk kategori. Iya. Terus juga, oh iya, ngomong-ngomong sekarang kan lagi Ramadan nih. Kalian punya nggak sih kayak program selama Ramadan ini gitu? Program spesial, istimewa selama bulan Ramadan ini? Untuk periode kali ini belum ada. Belum ada. Masih difikirkan Iya, mungkin ya. dipikirkan. Ramadan tahun depan harus sudah ada dong. Kayak tiba-tiba programnya apa ya? Ya adalah nanti tahun depan dipikirin sendiri. Kak Firman mau ikut dulu? Aku sudah terlalu banyak pikiran ya. Nah, ikut sini ikut situ. Aku aja sudah lelah gitu sebenarnya. Apalagi kita ini sebagai siswa kan utamanya kita sebagai siswa kan belajar ya di kelas. Kayak organisasi itu cuman sampingan doang gitu nggak sih? Iya. Nah, ngomongin tentang kelas sama organisasi, gimana sih caranya kalian tuh nyimbangin waktu antara di kelas sama di organisasi gitu? Pasti kan kayak sebagai anggota organisasi itu kan punya tanggung jawab sendiri kan, sementara di kelas kadang waktunya juga bentrok. betul bentrok, kayak tiba-tiba rapat sama kerja kelompok barengan gitu. Nah, gimana sih kalian nyeimbanginnya gitu? Kalau dari aku sendiri, milih dulu mana yang sekiranya sangat penting. Berarti dari urgensinya Iya. dulu ya. Kalau sekiranya ada rapat di organisasi, ada juga kerja kelompok atau dari acara yang lainnya, dari sekolah juga. Nah, itu tuh kita milihnya mana yang sekiranya kalau kita nggak ikut itu bakalan bahaya banget dan bikin kayaknya amburadul, nggak ikut ini ya nggak dapat apa-apa kayak gitu. Ya benar. Kadang tuh aku sebagai anggota organisasi juga kayak tiba-tiba bentrok nih ya antara rapat sama kerja kelompok. Terus aku ikut rapat, ternyata nggak dapet apa-apa. Makanya kayak aku punya tips nih buat teman-teman semuanya yang ikut organisasi. Kalau misal bentrok kayak gitu, rapat sama tugas, itu kalian tanya dulu rapatnya bahas apa, rapat penting Oh atau gitu, biar enggak kita tahu ya nanti ada benefitnya atau enggak. ada itunya atau enggak gitu. Lebih Masa penting kita yang mana? ya ikut rapat tapi ternyata nggak dapet apa-apa, kan mending kerja kelompok gitu. Itu tips dari saya. Wah, lumayan nih Ramadan dapat tips dari aku. Terus juga harapan deh buat dari Kamilia sama Gaitsa
untuk duta lingkungan ke depannya tuh seperti apa harapannya? Untuk anggota duta lingkungan kedepannya semoganya lebih banyak lagi anggotanya, terus lebih kompak lagi juga kedepannya juga. Semoga semua program kerjanya terjalankan semuanya. Amin. Oh iya, ngomongin program kerja, kalau duta lingkungan sendiri program kerja unggulannya tuh apa sih yang paling istimewa gitu? Jurassic. Oh Jurassic itu ya, Jumat Resik. Ara sempat nggak ikut Jurassic? Sempat. Yang kemarin itu kan? Iya sempat. Masih Jurassic aja ya kalau yang program kerja yang dari dulu, yang baru aku ikutin. Tapi pas waktu itu sempat ikut Independence Day nggak? Iya. Itu nggak ada lomba bersih. Itu yang nggak ada kebersihan. Padahal yang sebelumnya ada. Dasar kamu telat masuknya. Kalau Camelia apa nih? Harapan aku pastinya nggak jauh-jauh dari Keca tadi. Ya semoga anggotanya lebih banyak juga, dan juga semoga aja kedepannya duta lingkungan ini semakin banyak prokernya dan bisa membuat madrasah semakin bagus lah mestinya, lebih asri indah. Dan juga bisa mengajak yang lainnya untuk mengikuti proker yang lainnya tanpa ada halangan dan masalah gitu ya. Kalau harapan aku nih, aku punya harapan nih buat lingkungan. Semoga programnya terjalankan semua, terus juga anggota-anggotanya menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab dan aktif ya sebagai duta lingkungan gitu, supaya duta lingkungan itu bisa lebih terkenal, nggak cuma di madrasah doang tapi keluar madrasah. Kayak kita tuh Uman 2 Banyuwangi punya duta lingkungan loh gitu, yang paling unggul gitu ya, membersihkan atau mengupayakan madrasah kita supaya bisa bersih dan sehat dan asri gitu. Kalau misal Ara punya nggak? Wih, santai. Ada nggak harapan? Kalau harapanku sendiri sih ya, semoga duta lingkungan itu prokernya berjalannya semoga makin lancar. Terus tadi untuk proker yang di Ramadan itu semoga tahun depan udah ada ya. Ditunggu. Kalau misal mau saran dari kita boleh. Kita kasih saran. Kak Ian aja. Kamu juga dong. Enggak, ini anggotanya banyak di belakang juga. Ntar ngasih ide buat itu. Aku penasaran ya, aku mau tanya satu lagi. Dulu itu kan waktu aku masuk, kalau nggak salah ya, namanya tuh masih Duber. Kebersihan. Terus kok sekarang ganti ke Duli. Itu kenapa Kak? Terus juga logonya juga ganti. Ini New Reborn kah dari duta kebersihan menjadi duta lingkungan. Gimana sih, ceritain dong gimana itu waktu itu? Kalau ganti namanya itu karena pembina sendiri yang minta gitu. Supaya kelihatannya tuh lebih mencakup semuanya gitu. Kalau duta kebersihan kan kelihatannya cuma kebersihan gitu aja. Kalau lingkungan ya berarti semuanya. Iya gitu. Betul. Apalagi pembinanya Waka Sarana Prasarana yang pastinya bergerak dalam bidang itu gitu loh. Wah. Dan juga diharapkan dengan nama dan logo baru itu menciptakan generasi baru yang lebih baik daripada sebelumnya. Amin. Duta lingkungan New Reborn. Duta lingkungan New Reborn. New Reborn. Kok New Reborn sih? Duta lingkungan Reborn. Oh iya. Kan terlahir kembali gitu. Ya betul. Oke. Sepertinya kita podcastnya udah lama ya. Kita tadi sudah ngobrol-ngobrol bersama Camelia dan juga Gaitsa tentang duta lingkungan. Teman-teman semuanya jangan lupa untuk tetap menjaga kebersihan, karena kebersihan adalah nomor 1. Nggak ada yang sholat nomor 1. Nomor 2. Orang tua nomor 2. Nomor 3. Nggak tahu. Udah pokok gitulah. Jaga kebersihan, terus juga menciptakan lingkungan yang harmonis dan asri teman-teman semuanya, dan juga kita bersama-sama berupaya untuk menjaga madrasah kita, menciptakan madrasah yang lebih baik, lebih sehat, lebih indah gitu ya. Ayo baiknya kita kuadrat gitu. Bersama-sama menjaga lah. Oke. Mungkin ngobrol-ngobrol kita sampai hari ini dulunya belum ditanyain kata-kata dulu. Oh iya, boleh dong kata-kata hari ini. Entah tentang duta lingkungan atau tentang Ramadan, apa deh kata-kata. Ntar dimasukin di IG-nya. Iya. Boleh dong kata-kata dari Camelia.
sesuai dengan kata-kata yang ada di jas kami. Oh, ada ya? Coba. Bareng-bareng dong ngomongnya, boleh? Nggak apa. Cuida El Planeta. Oh iya, Oh iya, boleh. Jadi Cuida El Planeta, Cuida La Vida. Apa itu artinya? Apa itu, Kak? Waduh. Jadi artinya sendiri Ngebleng seperti bersihkan bumi, lindungi bumi dan lindungi masa depan kita. Oke, big applause. Bagus juga ya kata-katanya. Kayak oke. Anyway, sepertinya ngobrol-ngobrol kita sampai hari ini cukup sampai sini. Aku harap teman-teman semuanya enjoy dan juga menikmati perbincangan kita pada hari ini. Jangan lupa teman-teman semuanya untuk tetap mengikuti podcast spesial Ramadan karena kita setiap hari akan ada One Day One Podcast dan setiap podcast akan berbeda-beda pembahasannya dan juga hostnya dan pastinya akan seru-seru dan menarik. Jangan lupa klik like, subscribe dan Nyalakan notifikasinya. Betul, dan juga jangan lupa di-share ke teman-teman semuanya. Cukup sekian dari kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.